Top Storm Music yang bekerja dengan agensi dan juga Gbrand juga shock dengan berita tersebut. Stylist Blackpink pasti berkencan dengan stylist dari BTS. Dapat banget dia menyebutkan bahwa Jimin ini melakukan yang namanya operasi plastik. Why? Hai guys, I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update beritanya, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga dong buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas beritanya bersama-sama. Oke guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Jisoo dan juga V dari BTS. Jadi baru-baru ini mereka itu kembali menjadi topik perbincangan dikarenakan banyak sekali barang-barang mereka yang terlihat sama. Waduh. Pada sebuah forum komunitas online, ada penggemar yang telah memposting beberapa foto untuk menunjukkan sampel di mana V dari BTS dan juga Jisoo Blackpink terlihat menggunakan item yang sama. Nah, pengguna forum tersebut menuliskan dari monitor, in-ear, jam tangan, hingga cincin, apakah preferensi mereka benar-benar mirip? Pasti kebetulan kan? Jadi dapat kalian lihat di sini misalnya kayak jam tangan, oke, baik Jisoo dan juga Taehyung itu sama-sama menggunakan jam tangan yang terlihat sama, tapi untuk warna jam tangannya agak beda ya. Kalau Jisoo lebih ke hitam, sedangkan untuk Taehyung itu warnanya adalah coklat. Lalu di sini mereka juga terlihat mengenakan model yang serupa juga. Untuk detailnya adalah foto dari V ini diambil tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan untuk Jisoo-nya diambil 27 Juni 2021. Lalu ini guys, ini tuh namanya adalah in-ear, oke? Jadi in-ear yang dipakai oleh V dan juga Jisoo di sini terlihat sama. Jadi warna in-ear-nya juga ungu gitu. Dan yang berikutnya di sini adalah ini tuh seperti apa sih kalung ya atau liontin. Yeps, kalau V itu naruhnya di tangan, sedangkan kalau Jisoo itu naruhnya sebagai kalung kayak gitu. Jadi item ini emang terlihat mirip banget. Dan Cinggu setelah melihat bagaimana foto V dan juga Jisoo, beberapa netizen itu telah memberikan komentar-komentarnya. Seperti apa komentar dari netizen Korea? Komentar yang pertama, ada yang bilang bahwa visual V dan Jisoo terlihat sangat serasi. Lalu ada yang komentar juga, sejujurnya mereka terlihat sangat serasi. Sesuatu tentang warna wajah dan juga bayangannya terlihat sangat mirip. Belum lama ini semua orang mencoba untuk memasangkan Jisoo dan juga RM bersama-sama. Tapi bukankah sudah lama ya sejak Jisoo dan juga V dipasangkan satu sama lain? Jika kamu telusuri Instagram, ada banyak dari postingan yang mencoba untuk memasangkan mereka bersama-sama. Bukankah ada juga yang memasangkan Jin dan Jisoo sebelumnya? Bukankah sepupu Jisoo berteman dengan kakak laki-laki dari Jin? Stylist Blackpink pasti berkencan dengan stylist dari BTS. Jika kamu melihat pakaian selebriti, banyak kok yang tumpang tindih satu sama lain. Bahkan melihat non-selebritas seperti saya memiliki pakaian yang mirip dengan beberapa selebriti. Jika kamu perhatikan dengan seksama, ketika seseorang di televisi mengenakan pakaian yang sama dengan saya, aku pergi, oh itu sama dengan pakaian saya. Tapi kami sama sekali tidak ada hubungan satu sama lain. Well, aku setuju ya sama pendapat yang terakhir. Jadi benar sih, nggak semua item-item yang sama atau barang yang sama dengan orang lain itu dapat kita katakan sebagai kencan kayak gitu. Emang sih kita juga tahu ya bahwa idol yang berkencan itu pasti akan memiliki item-item yang sama. Tapi ada juga kok idol-idol lain itu juga punya item yang sama dengan idol yang lainnya, tapi mereka juga nggak berkencan. Nah, kalau aku sendiri melihat bagaimana item dari Jisoo dan juga Taehyung yang telah sama, apakah kalian juga sependapat dari netizen-netizen yang telah aku bacakan komentarnya tadi? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, ini topiknya lumayan agak menyentuh dan juga buat kita terharu sih. Jadi Cinggu, topik kedua ini datangnya dari Chaeyeon dan juga Sakura serta Kang Hye-won, yang mana momen mengharukan terjadi di antara mereka saat melakukan live di Instagram. Pada tanggal 28 Juni, mantan member dari IZ*ONE yaitu Lee Chaeyeon telah menghabiskan waktu untuk ngobrol bersama dengan para penggemar selama siaran di Instagram. Kemudian di tengah siaran, Chaeyeon memutuskan untuk mengirim permintaan langsung bersama dengan mantan rekan satu grupnya, Miyawaki Sakura. Dan Sakura pun menerima permintaan itu segera. Tak lama kemudian, penggemar dapat menyaksikan Chaeyeon dan Sakura melakukan panggilan telepon tatap muka, sementara juga sedang berlangsung siaran. Dan ketika Chaeyeon melihat wajah Sakura muncul, dia melompat kaget dan berkata, "Aku tidak tahu kamu akan menerimanya." Dia kemudian mulai menangis, mengejutkan Sakura. Dan ketika Sakura bertanya, "Chaeyeon, kamu tidak menangis kan?" Dia menjawab, "Tapi aku, apa yang harus kulakukan?" Chaeyeon kemudian juga menambahkan, "Kami hanya berbicara melalui foto. Tapi sekarang aku melihat wajahmu." Dia akhirnya harus meraih tisu untuk menghapus air matanya tersebut.
Kedua rekan satu grup itu kemudian berkata satu sama lain, "Aku merindukanmu." Wah, Jinggu terharu ya melihat bagaimana momen ini, dan mungkin ada dari kalian yang nangis saat melihat bagaimana Chaeyeon juga nangis. Kemudian sesama member Ajuan lainnya yaitu Kang Hyewon juga melakukan panggilan 3 arah. Jadi ketiga member dari Ajuan tersebut telah menghabiskan waktu ngobrol tentang siapa yang mengikuti promosi solo anggota lain dan juga berbagai kegiatan lainnya. 나 어떡해? 큰일 났다. 야, 보고 싶네. 그니까. 보고 싶어. 나 그거 봤어. 콘서트 아, 라이브. 여기네. 어. 아, 보고 싶다. 그니까. 아, 채연이가 나 보고 웃는 거 진짜 귀엽다. 아니. 네, 귀여워. 아, 채연이 이거는 내가 케이맥이 다 만나? 멤버들이랑? 나는 가끔 이제 유리, 봤어. 은비 언니 뭐 이렇게 응. 만나는 것 같아. 혜원이도. 아, 진짜? 응. 잘 지내, 다? 다 잘 지내지? 다행이다. 나 이, 뭐해? 나? 어, 우리 둘이 잠깐만. 인사하고 야, 이거 봐. 있었어. 왜 다들 안 자냐고. 야, 혜연아, 이거 봐. 벌써 자? 보고 있다고. 근데 나 아니 얘는 복면가왕 나온 거 본 사람. 진짜 얘는- 잘하더라. 최애나 진짜 잘하던데? 당연히 봤. 아, 그리고 채원이 내 손을 잡아 본 사람. 아, 저요. 봤어. 아, 너무, 와, 진짜. 인정. 카톡 했잖아, 바로. 노래 진짜 잘해. Well guys, kalian tadi sudah melihat ya bagaimana momen di antara Chaeyeon, Sakura, dan juga Kang Hyewon yang buat kalian mungkin terharu dan juga pengen nangis juga, yaitu bagaimana ekspresi dari Chaeyeon setelah melihat Sakura ya, dia itu tiba-tiba nangis gitu. Malum lah ya guys, rindu banget. Apalagi mereka kan dari era Produce 48 emang kan udah deket banget. Bahkan dulu ya pas Chaeyeon itu masuk ke dalam line up, Sakura bener-bener kayak seneng sambil nangis juga sih. Aduh ya Allah, semoga mereka suatu saat nanti dapat bertemu ya. Mungkin dalam project ini kah, dalam project itu dah. Intinya mereka dapat dipertemukan kembali deh. Aku berharap yang terbaik untuk persahabatan mereka. Jujur guys, aku juga merinding melihat bagaimana mereka serius. Dan sekarang kita akan masuk ke topik breaking news ya guys. Untuk breaking news kali ini datanya dari siapa aja sih? Nah guys, untuk berita pertama kita mulai dulu dari berita tentang G-Friend, yang mana banyak sekali dari para body yang saat ini itu menuntut penjelasan dari Hype Label dikarenakan banyak sekali kejanggalan dengan pembubaran G-Friend. Jadi para penggemar G-Friend saat ini berbondong-bondong menuntut penjelasan dari pihak Hype Labels. Hal itu dipicu setelah girl group G-Friend dibubarkan secara tiba-tiba pada tanggal 22 Mei lalu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Penggemar kemudian menemukan banyak keanehan dan kejanggalan dari pembubaran G-Friend. Apa aja kejanggalannya? Di sini ada seorang penggemar yang sudah membagikan tweetnya di Twitter. Kejanggalan yang pertama adalah dikarenakan tanggal penghentian kontrak. Jadi pada tanggal 18 Mei, Ten Asia memposting artikel yang menyatakan G-Friend akan meninggalkan agensi Source Music dan mungkin akan dibubarkan juga. 5 menit kemudian, Source Music mengkonfirmasi artikel yang bocor tersebut di Weverse. Tepatnya Somu merilis pernyataan mereka setelah berita itu bocor. Kalau Ten Asia tidak menerbitkan artikel itu, bagaimana Baldi bisa tahu? Dan biasanya agensi akan menginfokan pada para penggemar saat grup akan memasuki masa perpanjangan kontrak. Jika grup memilih untuk tidak lanjut, mungkin ada album perpisahan, musik video, atau sekedar salam terakhir. Baldi hanya mendapat kolase seperti yang berikut ini saja. Lalu kejanggalan yang kedua adalah sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa G-Friend akan dibubarkan. Dan ketika ditanya tentang goals mereka di 2021, G-Friend bahkan mengatakan ingin segera merilis album baru. Umji bahkan mengatakan bahwa dia ingin mencoba tanda tangan barunya untuk album berikutnya. Sohn juga memberitahu tentang lagu G-Friend yang belum dirilis, yang dia dengarkan akhir-akhir ini dan ingin para body juga mendengarkan lagu tersebut. Dan semuanya normal seperti biasa, bahkan beberapa hari sebelum pengumuman, member G-Friend
juga aktif berkomunikasi dengan Buddy di Weverse dan juga aktif memposting di Instagram. Ji bahkan mengadakan live tepat malam sebelum pengumuman tersebut. Bahkan yang lebih anehnya adalah staf Sor Music yang bekerja dengan agensi dan juga Gfriend juga shock dengan berita tersebut. Contohnya seperti yang dikatakan oleh YouTuber ini, yang mana dia juga diduga telah mewawancarai staf Sor Music dan mengklaim banyak dari staf yang tidak tahu tentang berita tersebut. Desainer logo hingga pewawancara juga mengungkapkan hal yang serupa. Selain itu, Gfriend juga masih memiliki agenda dan saat berita itu bocor, Yuju sedang dalam serial berjudul Yuju is Harley Quinn dan belum semua episodenya dirilis. Staf acara merilis 2 video dalam seminggu, bukannya 1, agar bisa segera menyelesaikan serial tersebut. Selain itu, Yerin juga sedang menjadi MC untuk Beauty Time Season 3 bersama dengan Choa dan Jiyeon dari T-ara. Hanya beberapa episode yang sudah difilmkan ketika berita itu bocor. Yerin masih menjadi MC untuk sisa episode bahkan tanpa dukungan agensi. Selain itu, Eunha juga mengisi OST untuk webtoon The Stairway of Time yang dirilis setelah 22 Mei saat kontrak berakhir. Yuju juga mengisi OST pada bulan April, yang mana hal itu dikonfirmasi di Instagram yang dirilisnya juga setelah pemutusan kontrak. Selain itu, Gfriend juga rutin memposting jadwal mereka setiap minggunya di Fan Cafe dan dijadwalkan tertulis akan ada konten klip YouTube setelah 22 Mei. Dan setelah berita itu bocor, Sor Music dengan cepat menghapus jadwal dan Buddy tidak pernah mendapatkan konten yang sudah difilmkan. Selain itu, masih banyak kejanggalan dan dikenakan kejanggalan inilah para penggemar menuntut penjelasan dari Hype Label. Ada apa yang terjadi di balik Gfriend? Lalu bagaimanakah pada akhirnya? Apakah Hype Label dan juga Sor Music akan angkat suara untuk menjelaskan tentang kejanggalan di balik bubarnya Gfriend? Nanti kita saksikan bagaimana ke depannya. Dan juga untuk breaking news yang kedua, kali ini datanya dari salah satu member Majors, yang mana dia baru-baru ini diserang dikarenakan menggunakan nama panggung Suzy. Jadi salah satu personel girl group Rookie Major yaitu Suzy aka Suji mendapat serangan dari oknum penggemar K-pop. Jadi Major sendiri merupakan girl group Rookie asal agensi ANS Entertainment yang debut pada tanggal 9 Maret 2021 dengan single album The Beginning of Legend. Girl group Majors juga diketahui punya 6 orang member. Mereka adalah Ida, Pita, Aki, Bian, Suji, dan Sinye. Dan baru-baru ini Suji mempunyai nama asli Kim Suji, dan mana dia diserang oleh para penggemar K-pop karena menggunakan nama yang sama dengan Bae Suzy, salah satu mantan personel Miss A sekaligus aktris ternama di Korea Selatan. Akun Instagram miliknya sempat dibanjiri oleh komentar hujatan dan kritikan yang menuntut Suji untuk mengubah nama panggungnya. Wah, lumayan complicated ya guys kalau sudah berhubungan dengan nama. Lalu bagaimanakah pada akhirnya apa yang dilakukan oleh pihak agensi dan juga Suji sendiri? Nanti kita saksikan bagaimana ke depannya. Dan guys, untuk topik yang terakhir kali ini kita datanya dari para ARMY yang murka dengan salah satu media dari Jerman. Karena media Jerman ini menuliskan bahwa Jimin ini terlihat seperti melakukan yang namanya operasi plastik. Kecurigaan apakah ini miskah? Kok dapat banget dia menyebutkan bahwa Jimin ini melakukan yang namanya operasi plastik? Why? Kepopularitasan dari BTS terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi dengan meningkatnya popularitas dari BTS, of course mereka menjadi pusat perhatian banyak orang. Tak hanya cinta, BTS juga kerap kali mendapatkan banyak ujaran kebencian serta ejekan yang diskriminatif serta ada juga yang melakukan rasisme terhadap mereka. Dan baru-baru ini seorang penggemar berbagi di Twitter bahwa ada sebuah tabloid Jerman telah menghina anggota BTS yaitu Jimin. Pengguna media sosial menjelaskan bahwa tabloid Jerman menuliskan artikel tentang Oli London yang telah menyebabkan kegemparan, menerima beberapa plastic surgery agar terlihat seperti Jimin BTS. Namun, tabloid Jerman ini justru menyertakan foto Jimin nih guys dengan keterangan Park Jimin sendiri sepertinya juga menjalani beberapa operasi plastik deh. Jadi keterangan itu dia masukkan di bawah foto dari Jimin. Nah, ini loh tulisannya. Dan penggemar BTS yang tersinggung pun turun ke media sosial untuk membagikan pernyataan konyol tersebut. Fans mengungkapkan betapa marahnya mereka saat mereka men-tweet berbagai pesan agitasi. Misalnya kayak dari Sinali, dia menuliskan The biggest German shit magazine strike again. It's an article about Oli London. Jadi artikelnya tentang Oli London, but under a picture of Jimin they state. Di bawah foto Jimin mereka mengatakan bahwa Park Jimin himself look like bahwa dia juga melakukan plastic surgery. Apa yang salah nih dengan media Jerman? Lalu ada juga dari Anika, dia berkomentar, for English Mood, a German Kindle Life magazine write about how Jimin look like he's had more than one surgery already. Lalu ada juga dari Inspired by Pante, dia menuliskan, aku nggak tahu ya, tapi aku pikir I just want to share this with my army. Jadi ada German newsletter and they were talking about Oli London. Dan di bawah foto dari Jimin,
Di captionnya mereka menuliskan bahwa Park Jimin juga terlihat seperti melakukan operasi plastik 1 atau enggak 2 prosedur operasi plastik. Well guys, tadi kalian udah tahu dong ya kenapa banyak sekali dari para ARMY yang marah sekali dengan tabloid Jerman tersebut, karena mereka juga di sini telah menuliskan hal yang salah dan juga dapat mengiring opini publik. Apalagi mereka kan sebuah majalah ya, jadi majalah ini kan pembacanya juga banyak gitu. Apalagi untuk di Jerman kan, mungkin kalau kita ya nggak tahu ya, tapi untuk orang Jerman sendiri kan tahu gimana nih nanti perspektif orang Jerman terhadap BTS. Nanti mereka mengira, oh itu loh, aduh ya ampun mereka tampak cuma oplas doang, padahal nggak oplas kan. Padahal ya guys, awalnya kan mereka cuma ngebahas Oli London ya. Oli London memang benar melakukan operasi plastik. Kita membenarkan hal tersebut, nggak ada yang salah gitu, karena emang bener gitu. Oli London melakukan yang namanya oplas, dia juga udah ngaku dan dia emang melakukan banyak sekali prosedur operasi plastik. Tapi untuk Jimin sendiri ya nggak pernah juga kan ya guys melakukan yang namanya oplas. Apalagi buat para ARMY yang udah dari dulu menjadi ARMY, kalian ngelihat nggak BTS Jimin ini ada perubahan di wajahnya? Nggak ada sama sekali kan. Dari dulu debut sampai sekarang juga wajah Jimin seperti itu aja. Dia emang dari dulunya udah cakep banget guys. Tapi media Jermannya malah mengatakan bahwa Jimin ini sudah melakukan oplas 1 atau nggak 2 kali. Wah. Kalau kalian sendiri gimana nih sebagai para ARMY? Apakah kalian juga merasa geram melihat apa yang dikatakan oleh media Jerman tadi? Langsung aja sharing opini kalian di kolom komentar. Dan cukup berita tentang Jimin tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin nih ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, 감사합니다.